Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya izin memperkenalkan diri. Nama saya Firman Maulana, mahasiswa semester 4 STI Bakti Persada Bandung, program studi Hukum Ekonomi Syariah. Latar belakang adanya video ini dalam mata kuliah Hukum Bisnis Syariah, saya ditugaskan untuk mempresentasikan hasil pembuatan makalah yang sebelumnya sudah saya kirim melalui email. Langsung saja, di sini saya mengambil judul Hukum Waralaba. Di sini ada 4 poin. Yang pertama, pengertian waralaba atau Prancis. Yang kedua, dasar hukum dan perjanjian waralaba. Yang ketiga, keuntungan dan kerugian waralaba. Dan yang keempat, manfaat waralaba. Pengertian waralaba. Waralaba dapat dipahami sebagai suatu bentuk kegiatan pemasaran dan distribusi. Di dalamnya sebuah perusahaan besar memberikan hak privilege untuk menjalankan bisnis secara tertentu dalam waktu dan tempat kepada individu atau perusahaan yang relatif lebih kecil. Prancis atau waralaba merupakan salah satu bentuk metode produksi dan distribusi barang atau jasa kepada konsumen dengan suatu standar dan sistem eksploitasi tertentu. Pengertian standar dan eksploitasi tersebut meliputi kesamaan dan penggunaan nama perusahaan, merek, serta sistem produksi, tata cara pengemasan, penyajian, dan pengedarannya. Selanjutnya, dasar hukum dan perjanjian waralaba. Dasar hukum waralaba yaitu Peraturan Pemerintahan Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 1997 tanggal 18 Juni 1997. Sebagai pelaksanaan dari peraturan pemerintahan tersebut telah dikeluarkan Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 259/KEP/7/1997 tanggal 30 Juli 1997 tentang ketentuan dan tata cara pelaksanaan pendaftaran usaha waralaba. Kemudian pada tahun 2007 PP nomor 16 diperbaharui dengan PP nomor 42 tahun 2007. Selain itu, Peraturan Menteri Perdagangan RI nomor 12/M /per/3/2006. Kemudian Peraturan Menteri nomor 31/M /per/2008 tentang penyelenggaraan waralaba. Selanjutnya, perjanjian kontrak waralaba. Waralaba diselenggarakan berdasarkan perjanjian tertulis antara pemberi waralaba dengan penerimaan waralaba. Di dalam Permen nomor 31/MDA/per/2008 secara tegas dinyatakan bahwa pemberi waralaba memiliki kedudukan hukum yang setara dengan penerima waralaba dalam suatu perjanjian waralaba. Dengan demikian diharapkan pihak pemberi waralaba maupun pihak penerima waralaba akan berubah untuk mentaati setiap kesepakatan dalam perjanjian waralaba. Selanjutnya, keuntungan dan kekurangan waralaba. Bisa teman-teman lihat, keuntungan waralaba lebih banyak daripada kerugiannya. Yang pertama, keuntungan waralaba. Yang pertama, bagi para wiraswastawan yang ingin memulai usaha baru akan mendapatkan rencana operasi bisnis dengan arah yang jelas dari pemberi waralaba atau Prancis. Penerima Prancis diberikan nasihat atau sebuah lokasi usaha yang telah ditetapkan. Pemberi hak bisa mendapatkan manfaat dari ekspansi cepat dan luas tanpa meminjam atau menanggung risiko finansial penting. Tiap-tiap penerimaan hak berdasarkan volume penjualan. Organisasi keseluruhan bisa mengadakan pengiklanan besar-besaran untuk memperkuat nama Prancis atau waralaba. Penerima Prancis atau waralaba individu dapat melakukan promosi di daerah mereka sesuai dengan persetujuan yang ada.
Selanjutnya mendapatkan bantuan modal, profit tinggi karena telah teruji, standarisasi mutu, dan yang terakhir mendapatkan bantuan manajemen. Selanjutnya di sini ada kerugiannya. Yang pertama, menjadi independen, terdominasi, tidak mandiri, kreativitas tidak berkembang, dan yang terakhir rentan terhadap perubahan franchisor atau pemberi waralaba. Selanjutnya manfaat waralaba atau franchise. Yang pertama, pemberi waralaba tidak perlu mempersiapkan dana sebagai modal untuk meningkatkan kecepatan pertumbuhan usahanya. Dan yang kedua, organisasi pemberi waralaba mampu memperluas jaringan usahanya secara cepat tanpa memerlukan modal yang besar. Pemberi waralaba tidak perlu menyiapkan sumber daya manusia yang banyak karena sumber daya manusia tanggung jawab masing-masing pemilik outlet. Dan yang terakhir, pemberi waralaba tidak memiliki aset berupa outlet dagang karena outlet tanggung jawab masing-masing penerima waralaba. Oke, baik, terima kasih. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.